Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu sehat sadayana? Alhamdulillah, di hari Jumat ini Allah masih memberikan berbagai bentuk kenikmatan kepada kita. Nikmat usia, nikmat sehat, nikmat iman Islam. Di atas itu nikmat kemudahan dan kemauan sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Al-Fitrah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ibadah kita, dari mulai bangun sampai tertidur lagi, ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'id, sampai kepada kita selaku umatnya. Hari ini spesial, seperti biasa ada whiteboard di depan karena masih banyak pertanyaan yang menumpuk ya, belum terjawab, dan insya Allah setelah kajian, setelah ngaji bareng, saya akan coba jelaskan. Tadi ada yang bertanya terkait alasan atau pilihan panjang di antara mad arid disukun dengan mad jaiz, itu nanti kita akan jelaskan langsung. Namun seperti biasa kita akan bagi menjadi 3 sesi dulu. Sesi pertama tilawah berjamaah ya, kita akan contohkan dan kemudian Bapak Ibu ikuti. Di sesi yang kedua akan ada tilawah mandiri, masing-masing baca 1 ayat, dan di sesi yang terakhir baru kita akan belajar terkait tentang hukum tajwid dengan penjelasan atau syarahnya. Sudah siap Ibu? Dibuka surat Ali Imran, tepatnya ayat 161. Kita akan baca sampai 165. Sekali lagi 161 sampai 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bismillah, mad tabi'inya jangan ngambang. 1 ayunan ketemu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tuh. Karena kalau bismillah itu kepanjangan. Lebih dari 2 harakat. 1 ayunan saja. Ayunkan, ketemu huruf. Ayunkan, ketemu huruf. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. 1 2 3. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Ay yaghul. Jadi naikin karena ada tasydid. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. 1 2 3. Summa tuwaffa kullu nafsin
ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallahi wa ma'wahu jahannam. 1, 2, 3. Ridwanallahi kaman minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. 1, 2, 3. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. Tarik nafasnya Bu. 1, 2, 3. قد أصبتم مثلها أن هذا قل هو من عند أنفسكم Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua. Masing-masing baca satu ayat. Yang dibaca hanya 161, 162, 163. Sekali lagi 161, 162 dan 163 bergiliran. Pak Azam, mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Linabiyyin wa ma kana linabiyyin ay. Oke. Wa man yaqul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Bagus. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat Wahum la yuzlamun. Baik, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Sering ketemu kasabtum. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Lanjutkan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afamanit ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisa khoto. Kalau mau berhenti di sana kata bisa khotim, bisa bisa khotim minallahi wa ma'wahu jahannam. Bagus. Wa bi'sal masyir. Luar biasa, alhamdulillah. Lanjutkan, Pak. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatun indallah. Bagus. Wallahu basirun bima ya'malun. Terbaik, Pak. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan. Bagus, Pak. Alhamdulillah. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Wa ma kana linabiyyin an yaghus. Wa man yaqul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Alhamdulillah, sudah rapi. Alhamdulillah. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah. Bagus. Bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam. Bagus. Wa bi'sal masir. Sempurna. Alhamdulillah. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hum darajatun 'indallah
Ya. wa mallahu basir Wallah. wallahu basirun bima ya'malun. Hati-hati. Nggak jadi wamat. Alhamdulillah. Lanjutkan. Bapak mau coba, Pak? Mau coba? Ayatnya 161, Pak. Ketemu? Bagus. Gul. Wa may yaglul gol yaumal mah. Bagus. Tuwaf naf Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Semoga Quran ini menjadi wasilah kemudahan rezeki untuk kita, kesehatan dan kemudahan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu siap? Iya tuh ke ibu dulu kan di sana udah langsung ke ibu. Lanjutkan ibu. Ayat 162. Bagus. Bagus ibu. Jahannam. Bagus. Keren ibu. Alhamdulillah. Lanjutkan. Bagus. Tunnya jangan ditahan. Tun aja. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Lanjutkan, Ibu. A'udzu. Digigit sedikit lidahnya. Bagus. Ayat. Bagus. Wa may. Tahan sedikit. Gol. Bagus. Keren. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Lanjutkan. Ba-nya 5. Kamam. Jahannam wabi. Alhamdulillah. Lanjutkan. Tunnya jangan dipantulin ya. Tuneing. Gak sengaja mungkin ya. Lanjutkan. Tipsnya jangan buru-buru pindah ketika idhar. Hum darajatun ing. Baru ketika sampai di ain boleh pindah.
Karena kalau tergesa-gesa pindahnya nanti ada bunyi kayak gini. Tuneing, enggak. Tuning, enggak boleh ada pantulan, enggak boleh ada tahanun. Gitu ya Bu ya. Baik, lanjutkan. Bagus. Ibu sudah bagus banget. Tinggal yang fa sukunnya alirkan dulu. Nafsim, jangan nafsim, tapi nafsim, alirkan. Karena kan huruf pa di Arab mah lebih ke F ya, bukan ke P gitu. Bukan nafsim, tapi nafsim. Begitu Bu ya. Sisanya udah bagus. Alhamdulillah. Lanjutkan. Bisa khopo kalau mau berhenti ya. Bisa khotim nggak apa-apa. Bisa khotim. Bagus. Lanjutkan. Bagus. Nah, kenapa suaranya hilang Bu? Ulang lagi boleh Bu ya. Jangan ada jeda dan nggak ada sakta di sana mah ya. Sekali lagi ya. Boleh diulang dulu tahunnya Bu, tadi saya jeda. Tahunnya atau tah. Sama di tun ya, tadi agak sedikit ada pantulan. Nanti jangan buru-buru pindah ya Bu ya. Jadi langsung. Yang darajat tunnya jangan segera pindah. Ya, tun ing, tapi bukan tune ing. Tun ing. Cukup, alhamdulillah. Lanjutkan Ibu. Nah itu ya. Lanjutkan. Ya, silakan. Bagus. Bagus. Keren, alhamdulillah. Lanjutkan Ibu. Khotim. Bisa khotim. Bagus. Bagus, alhamdulillah. Lanjutkan. Bagus.
Keren, lanjutkan. Bagus. Wamainya ditahan sedikit lagi. Bagus. Bagus, alhamdulillah. Lanjutkan. Iya. Ya. Bisa khatim sip. Alhamdulillah lancar Bu ya. Lanjutkan. Bagus serapnya. Ya amalun. Alhamdulillah. Lanjutkan. Terakhir. Bagus. Keren. Alhamdulillah, barakallahu fi. Karena kita akan membahas mad arid li sukun dan mad jaiz dalam tataran menurut pendapat para ulama, maka kita harus tahu dulu piramida mad yang ada dalam ilmu tajwid. Pertama dihuni oleh mad lazim. Ini tingkatan tertinggi dalam mad. Kenapa? Karena panjangnya itu 6 harakat. Yang kedua akan dihuni oleh mad wajib muttasil. Mad wajib. Kenapa? Karena panjangnya itu dari 4 sampai 6 harakat. Yang ketiga akan dihuni oleh mad arid. Mad arid. Kenapa? Karena panjangnya itu mulai boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Kemudian yang keempat ada mad jaiz munfasil. Karena panjangnya dari 2 sampai 6 harakat. Kemudian yang kelima ada mad badal. Kenapa? Karena panjangnya 2 harakat. Dan yang terakhir ada huruf lin. Huruf lin. Karena dibaca hanya 1 harakat. Nah, yang akan menjadi pertanyaan, adalah mad arid disukun dengan mad jaiz munfasil. Kenapa pilihan panjangnya lebih banyak daripada yang lain? Itu kan ya? Kita bahas ini dulu. Sebabnya ini sukun. Sebab far'inya sukun. Yang ini sebab far'inya hamzah. Ya. Yang ini sebab far'inya sukun lagi. Yang jaiz hamzah. Yang ini tidak ada. Ustadz, kenapa yang 4 ini ada, sedangkan yang 5 dan 6 gak ada? Karena ini sebab far'i, Bu. Disebut mad far'i. Apa itu mad far'i?
mad yang dibaca lebih dari 2 harokat. Kayak gitu. Kalau yang mad badal, mad tamkin, mad silah qasiroh itu nggak termasuk. Mad iwad itu termasuknya tobi'i. Ya, karena dibaca 2 harokat saja. Tapi kalau yang dibaca lebih dari 2 harokat itu dinamakan dengan far'i. Makanya ini disebutnya sebab far'i ini. Sebab yang menjadikan mad itu dibaca lebih dari 2 harokat begitu. Sebabnya ada 2. Ada sukun, ada hamzah. Kan kalau dalam nadham itu mala tawaqqufun lahu ala sabab. Mad yang dibaca tanpa sebab apapun itu maksudnya tobi'i. Yang alif waw ya begitu ya. Tapi kalau yang ada sebab sukun atau hamzah itu pasti far'i. Dan kadar panjangnya lihat. Ada yang 2 sampai 6, ada yang boleh 2, boleh 4, boleh 6, ada yang 4 sampai 6, bahkan ada yang 6 harokat. Artinya dibaca lebih dari 2. Begitu. Nah, Ustadz, kenapa ada angka ini? Nah, jawabannya itu bukan kami yang membuat, tetapi kita sandarkan kepada pendapat para ulama. Kalau yang mad wajib itu kan ulama sudah bersepakat, makanya tidak ada perbedaan pendapat bahwa mad wajib itu ya boleh dibaca 4 sampai 6. Maka kalau ada yang baca 4 harokat boleh, yang baca 5 harokat boleh, yang baca 6 harokat boleh. Yang berbeda itu nanti di mad jaiz, karena para ulama berbeda pendapat. Apakah mad jaiz itu boleh dibaca 2 harokat atau lebih dari 2 harokat? Makanya ada ketentuan pembacaannya boleh dibaca 2 sampai 6. Artinya tidak ada angka khusus untuk mad jaiz. Begitupun mad arid disukun. Nah, kenapa bisa ada perbedaan itu? Kita mulai dari mad arid disukun dulu karena nomor 3 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang pertama, kenapa mad arid disukun berbeda bacaannya? Karena ulama yang mengamalkan 2 harokat pada mad arid disukun sedang mengamalkan mad tobi'i. Ulama yang mengamalkan 2 harokat pada mad arid disukun sedang mengamalkan mad tobi'i. Karena menganggap sukun arid bukan penyebab far'i. Sukun arid bukan penyebab far'i. Baik, maksudnya begini Ibu, kan catatannya udah punya Ibu teh. Ini mas saya ulang saja buat di YouTube-nya biar kan kalau kita baca ya malun, ini kan ya maluna asalnya Pak. Kemudian kita akan sukunkan kan ini nunnya. Nah, orang yang mengamalkan 2 harokat menganggap ini mah mad tobi'i saja. Karena sukunnya bukan sukun asli. Ini mah sukun yang dimatikan. Jadi anggapnya mad tobi'i aja udah. Ya malun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diayun aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi kalau ada yang baca mad arid disukunnya 2 boleh, tapi sebetulnya dia sedang mengamalkan mad tobi'i. Karena menganggap si mad aridnya itu bukan sebagai sukun aridnya bukan sebagai penyebab far'i. Jadi dibacanya dayun. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi sekali lagi dia tidak sedang mengamalkan mad arid disukun, tapi sedang mengamalkan mad tobi'i biasa aja. Alasannya kenapa Ustaz? Ya karena ada wawu tidak ada tanda mati atau domah bertemu wawu mati. Nggak apa-apa. Karena ini ada pendapat yang pertama. Tapi sekali lagi sedang mengamalkan mad Kalau dicampur gimana? temenang gado-gado teh. Misal kieunya gado-gado teh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diayun. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi 4 paduan teh. Maliki yaumiddin. 6 misalkan. Enggak bisa.
nggak boleh. Jadi harus tauhidul manhaj, harus konsisten. Kalau dari awal pilih 2 sampai akhir 2. Kalau dari awal 4 sampai akhir 4. Kalau dari awal 6 maka sampai akhir 6. Itu yang pertama ya, karena ulama ya mengatakan bahwa sukun arid ini bukan sebagai penyebab far'i, makanya mengamalkannya mad tabi'i. Nah, kalau yang kedua, ulama yang mengamalkan 4 harokat ya Bu ya? Mengamalkan 4 harokat ya? Harokat sedang mad arid disukun, sedang mengamalkan mad arid disukun. Karena menganggap sukun arid sebagai penyebab far'i. Sebagai penyebab far'i. Sekali lagi, far'i itu apa Bu definisinya tadi? Yes, membaca mad lebih dari 2 harokat. Makanya kalau yang mengamalkan 4, dia menganggapnya harus lebih dari 2 harokat. Makanya diamalin 4. Nah, orang yang mengamalkan 4 harokat ini, dia sedang mengamalkan mad arid li sukun. Nah, ini yang kita amalkan hari ini. Ustadz, kenapa 4? Ya ini alasannya. Kita pegang pendapat yang kedua. Jadi ada dasarnya. Walaupun disepakati 4. Kenapa saya bilang disepakati 4? Supaya tidak menyalahkan yang 2, juga tidak menyalahkan nanti yang 6. Jadi yang 4 aman gitu Pak. Tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Yang sedang-sedang saja. Contoh sama yang tadi. Ya malun tadi. Ayatnya sama tapi cara bacanya beda. Kalau yang 4 gimana Bu? Ya malun. Jadi ketukan keempat langsung habis. Ya malun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gini terus 4 terus dari awal sampai akhir. Ini yang kita amalin. Makanya kenapa ibu-ibu kalau misalkan panjangnya tidak pas, saya selalu bilang ibu ulang. Karena panjangnya harus standar. Apalagi yang 3 dan 5 pasti saya salahin. Karena tidak ada satu riwayat pun yang baca mad ada di sukun itu 3 atau 5. Yang ada adalah boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Adapun yang 6 harokat, ini pendapat yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Ulama yang mengamalkan panjang 6 harokat. 6 harokat sedang mad lazim Pak, sedang mengamalkan mad lazim. Karena menganggap sukun arid dan sukun asli sama saja ya? Sukun asli dan sukun arid sama saja. Sehingga didorong ke mad lazim dan menjadi penyebab terkuat. Ibu, penyebab terkuat dari piramida mad ini adalah mad lazim, Bu. Karena sebabnya sukun. Maka ketika ada yang mengamalkan mad arid di sukun 6, sebetulnya dia sedang mengamalkan sebab yang paling tinggi 6 harokat, yaitu mad lazim. Jadi ketika bilang ya'malun 6, maka dia sedang mengamalkan mad lazim. Karena menganggap sukun arid dengan sukun asli sama saja. Kalau lazim artinya apa, Bu? Harus. Lazim itu harus. Mad yang harus dibaca 6. Nggak boleh nawar, Bu, ini. Makanya kenapa walad dolin dalam surat Al-Fatihah itu harus hati-hati.
Karena kurang saja harokatnya satu, kata Imam An-Nawawi nggak sah Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Waladdallin. Do-nya. Kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh, harus 6. Harus pas. Nah itu kenapa kita harus belajar tajwidnya di sana. Oh iya, ada nabar juga. Dol. Tambahan nabarnya. Diketukan ke 6. Ini, mad lazim. Gitu. Bisa Ustaz yang ini juga jadi mad lazim semua boleh ya? Ya amalun. Boleh, nggak jadi masalah. Asal konsisten Pak 6. Terus pas waladdolinnya nggak bisa ada 8, nggak boleh kan? Enggak, jadi ujungnya Pak. Waladdallin. Ujungnya jadi 6. Yang biasanya 4 jadi 6. Linnya Pak, linnya bukan do-nya. Kalau do-nya udah pasti 6. Ini linnya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tiba-tiba ada yang milih 2, boleh. Yang milih 4, boleh. Yang milih 6, boleh. Yang tidak boleh itu tidak ada di antara ketiga itu. Itu haram, nggak boleh. Do-nya 6. Linnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau kita sepakati berapa, Bu? Itu perbedaannya. Jadi apapun yang kita amalkan dalam pembelajaran Al-Quran ini selalu dinisbatkan kepada pendapat para ulama. Jadi nggak boleh sendirian. Kayaknya mah enak nama tilu ya teh, nggak bisa. Bukan enaknya tilu, tapi kepada siapa kita nisbatkan bacaan kita itu penting. Karena rukun baca Quran itu ada 3. 1 sesuai kaidah bahasa Arab, 2 sesuai dengan mushaf Utsmani, yang ketiga sanad dan riwayat. Sanad riwayat ini Bu. Makanya dalam pembelajaran Al-Quran itu ada 2 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama riwayah, yang kedua diroyah. Riwayah itu pemahaman teoritis, diroyah itu pemahaman praktisnya. Teori dengan praktek harus sama. Jangan sampai di teorinya harus 4, ibu bacanya 8. Nggak bisa. Jadi harus sejalan antara teori dengan praktek. Ini yang mad arid li sukun. Saya kira yang mad jaiz pun nggak jauh beda. Kenapa tidak jauh beda? Ya perbedaannya sudah nampak ya. Ulama yang mengamalkan 2 harokat menganggap hamzah pada kata kedua bukan sebagai penyebab far'i, yang artinya dianggap matobi'i gitu ta. Maka kalau ada yang baca ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, ya. Kemudian dibaca kuliahnya 1 harokat atau 2 harokat, kuliah ayyuha. Kemudian ininya cuma di ayun saja. Qul ya ayyuhal kafir. Boleh nggak? Boleh. Tapi sekali lagi dia menganggap hamzah pada kata kedua ini bukan sebagai penyebab far'i. Dianggap nama terpisah saja ini mah. Ini mad tabi'i, ini ayyuha huruf biasa. Jadi nggak usah dimadin. Makanya kalau di Quran Indonesia Bu ya, mad jaiz dengan mad wajib itu beda halisnya. Kalau di Quran Indonesia, halis untuk mad jaiz itu lebih halus. Sedangkan halis untuk mad wajib lebih tebal. Biasanya lebih tebal. Kalau di Quran Indonesia. Tapi kalau di Quran Madinah mah sama. Karena kita mengambil pendapat yang tengah-tengah. Karena menganggap sukun arid. Sukun arid. Dan sukun asli dan sukun arid sama. Ya, sukun asli. Dan sukun asli. Sukun arid dan sukun arid sama saja. Mau asli dulu, mau arid dulu boleh. Pokoknya mah dianggapnya sama, nu arid aja yang asli teh gitu tabu. Ya. Arid teh baru Ibu. Kan ada sukun teh. Gini. Kalau saya bilang ya malun, yang mati yang mana Bu ini? Ini sukun asli namanya. Karena dia sudah mati sebelumnya. Tapi kalau ya malun, ya maluna, tiba-tiba dibaca ya malun. Tadinya hidup atau mati? Hidup. Tapi kemudian, jadi mati itu sukun baru. Baru dimatikan. Mad arid disukunkan secara di sini, mad itu panjang, arid itu baru, li sukun dimatikan. Jadi mad yang terjadi karena baru terjadinya disukunkan. Jadi baru dimatikan, asal nama hidup, tapi baru dimatikan. Itu bedanya sukun asli dengan sukun arid. Kalau yang mad lazim, ini pasti ketemu sukun asli Bu. Kalau yang ini, kalau yang mad lazim,
Mau mad lazim apa contohnya, Pak? Mutsaqal kilmi. Walad dolin misalkan ya. Walad do tah. Walad do lin. Ada tasdidnya, Bu. Do-nya kan 6. Do ketemu lam. Lamnya bertasdid. Kalau lam bertasdid itu 1 huruf, 2 huruf? 2 huruf. Apa aja? Lam mati dengan lam hidup. Maka ketika dod ini bertemu dengan lam, maka dia bertemu matinya dulu. Waladol. Kan nggak langsung li. Waladoli. Nggak gitu kan? Dol. Nah inilah yang disebut mad lazim. Bertemunya mad ini bertemu mati ini. Tasdidnya hurufnya 2. Yang pertama lam mati, yang kedua lam hidup. Itu contoh pada mad lazim mutsaqal kilmi. Bagaimana kalau contoh pada mad lazim mukhaffaf? Contoh ana. Pernah lihat ya, Bu? Ya, mad ketemu lam. Ana. Ini nih, yang ininya nih. Ana. Kan 6. Matinya mana? Ini yang sukun asli. Makanya ini sukun asli karena sebelumnya memang sudah sukun. Ini juga sukun. Bukan arid seperti ini yang tadinya hidup kemudian dimatikan. Ini memang udah mati dari dasarnya. Makanya disebut lazim. Sukun asli, pakai sodnya asli. Kenapa teh? Asli. Kan ini mad lazim karena penyebab fari'nya sukun. Lam ini asli. Begitu. Asli. Itu mad lazim. Tuh. Kalau penyebab yang kedua, kenapa ada yang membacanya kok tiba-tiba jadi 4 atau 5 kita? Lihat pendapat para ulama yang kedua tentang mad jaiz. Ulama yang mengamalkan panjang lebih dari 2 harokat, tetapi lebih rendah daripada mad wajib muttasil. Ya kan? Ada yang begitu ya, menganggap hamzah pada kata kedua sebagai penyebab far'i. Dipanjangin, tapi derajatnya lebih rendah daripada mad wajib muttasil. Contohnya kita. Di tengah mah sama 5, tapi di akhir sama beda? Beda. Kenapa beda? Ya beda derajatnya juga. Makanya di tengah kita ambil, kalau di tengah 5 dua-duanya, kalau di akhir mad wajib 6 dan dihentakan, tapi kalau mad jaiz di ayun 2 kan? Beda, tapi lebih rendah tuh. Ya. Sedangkan akan ada pendapat yang ketiga yang menyamakan panjangnya. Pokoknya mah mau mad wajib mau mad jaiz panjangnya harus sama. Mereka menganggap hamzah pada kata kedua dengan hamzah dengan satu kata sama saja. Baik mad wajib ataupun mad jaiz kudu sama eta mah. Ada juga yang begitu, Bu. Nggak apa-apa. Cuman bagi kita mah rancu. Karena sekali lagi derajat dalam piramida mad ini mad wajib nomor berapa? 2, sedangkan mad jaiz nomor 4. Ini ada selisih. Kalau disamakan, maka akan menghancurkan piramida mad ini. Ngerti nggak, Bu? Maka idealnya kita mengamalkan yang kedua. Di tengah boleh sama, tapi di akhir harus beda. Yang satu mad wajib 6, yang mad jaiz di akhir 2. Gitu tuh. Ya. Kalau mad lazim tetap di tengah juga 6 ya? Tetap mau di ujung, mau di tengah, mau di awal, wajib 6. Wajib. Kalau mad wajib boleh 6. Contoh satunya. Kalau ibu wakaf di ja'a. Kemudian ibu teh berhenti. Ja. Sedang mengamalkan mad wajib mutasil, sedang mengamalkan mad arid disukun. Sekali lagi ya, ketika kita berhenti ketika saya berhenti di sana, ibu sedang mengamalkan mad wajib mutasil, sedang mengamalkan mad arid disukun. Kenapa mad wajib? Ja 6. Ja berarti mad wajib mutasil atau mad arid disukun? Mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil?
Yes, lihat derajatnya. Kalau ada dua hukum yang bertemu dalam satu tempat, maka amalkan piramida yang tertinggi. Maka mad wajib dengan mad arid lebih tinggi mana? Berarti yang diamalkan mad wajibnya. Kan mad wajib 6. Gitu kan? Oke. Kalau misalkan ri'a annas. Ri'a ya. Annas ri'aan ri'a ini mad wajib mad jaiz mad wajib. Baik, ri'a di sini kan ada mad badal. Tapi juga sekaligus mad wajib. Ketika kita memanjangkan ri'a annas yang diamalkan mad badalnya mad wajibnya. Mad wajib kan lebih mad badal ya kalau di dua harakat mad badal. Iya panjangnya sabaraha Pak? Kan ada benderanya. 5. Berarti kalau 5 panjang apa? Mad badal. Mad badal 2 apa? Ingat lagi, balik lagi ke kaidah. Kalau ada dua hukum yang bertemu dalam satu tempat, amalkan yang paling tinggi. Dari mad wajib dengan mad badal, yang paling tinggi yang mana? Wajib. Maka yang diamalkan mad wajibnya. Makanya panjangnya 5. Ini pentingnya kita tahu ini. Sehingga ketika dempet, kita bisa tahu ngamalin yang mana nih. Mad yang paling tinggi yang diamalkan. Gitu. Oke. Ibu paham, mudah-mudahan Ibu pahamnya. Aduh, mudah-mudahan itu asa cerita sendiri. Ini karena pertanyaan ini dari Pak Iwan, pengen tahu pendapat ini. Ini penting karena supaya nggak salah paham Ibu ya. Kenapa yang ini mah ada yang 2? Kenapa yang ini mah ada yang 4? Kenapa yang ini mah ada yang 6 misalkan? Ya, atau ada yang 3 kalau mad jaiz ya. Ada yang 5 ya, ada pendapatnya. Yang penting mah kita konsisten dari awal. Sekali lagi, Ibu boleh memilih panjang di antara yang sudah tertulis ini dengan catatan dari awal sampai akhir bacaannya sama. Kalau mau dari awal 4 semua tuh. Kan dari awal kenapa mad wajib dan mad jaiz kita 5? Karena dari awal kita pilih 5. Dari pertama saya hadir di sini Bapak Ibu 5 di tengah ya. Kalau di akhir 6 dan dihentakan. Kalau mad jaiz di ayun. Dari awal saya sudah milih 5. Jadi bukan berarti yang 4 salah. Yang 4 benar. Cuman kita pilih yang 5. Konsistensi saja sebetulnya. Sampai sini? Enggak, silahkan. Nah ini masalahnya Mas Adit syukur. Kadang membaca Al-Fatihah gitu ada yang 2, ada yang 4, ada yang jadi nggak konsisten. Nggak boleh. Di akhir di hari syukurnya itu. Campur tadi kayak tadi Ibu gado-gado gitu. Ya itu nggak boleh. Kadang mendengarkan punten ya imam gitu teh ya di luar sana lah gitu. Ada yang 2 karokat, ihdinas siratal mustaqim. Terus sebelumnya ada yang pendek gitu. Iya. Saya membayangkan itu karena saya juga sering. Nah itu bedanya yang belajar dengan yang tidak belajar itu dari konsistensi Pak nanti. Kita bisa tahu oh imam ini ngerti tajwid dari konsistennya mad. Tapi kalau misalkan dari konsistensi madnya kurang, berarti belum sempurna belajarnya gitu tah. Bisa didefinisikan seperti itu. Karena ini kan perlu pembelajaran Pak, definisi ini. Nggak mungkin Ibu tiba-tiba nggak belajar paham pembagian ini menurut para ulama, nggak mungkin. Pastikan dia harus menyempatkan dirinya untuk hadir dan belajar sendiri. Maka bisa diindikasikan jika ada yang demikian, mungkin beliau belum tuntas belajar tahsinnya. Bisa. Yang mana? Oh, punten. Yang tadi kan tadi berarti di sini. Yang ini cara bacanya gimana? Oh, baik. Cara bacanya boleh diwakaf, juga boleh disaktah. Iwaja sin saktah. Jadi berhenti sejenak, tidak mengambil nafas dengan tujuan untuk melanjutkan bacaan. Jadi boleh untuk mengambil saktah atau wakaf. Ya. Boleh berhenti di qayyima atau liyung ziroba sang gitu kan ya. Iwaja berhenti misalkan. Iwaja berhenti udah ya.
Liyung qayyima liyung dhiroba sangkan gitu ya, Bu. Jadi boleh wakaf, boleh sakta. Kalaupun sakta, prosesnya begini, Bu. Iwaja qayyima liyung dhiroba sang begitu. Tidak nafas. Tidak ambil nafas. Berhenti sejenak, tidak mengambil nafas dengan tujuan untuk meneruskan bacaan. Jadi ada banyak pilihan bacaan sebetulnya. Yang pertama boleh wakaf, berhenti, iwaja, berhenti udah, berhenti, narik nafas. Kemudian qayyima liyung, boleh, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah. Kalau mau mengamalkan yang sakta, caranya iwaja qayyima liyung. Jadi berhenti, tidak narik nafas, kemudian melanjutkan. Jadi kisarannya itu 3 ketukan. Dari berhenti itu iwaja qayyima liyung. Jadi kayak di pause Ibu teh. Berhenti gitu, nggak narik nafas, kemudian melanjutkan. Boleh, nggak jadi masalah. Bagus. Jadi ketika kita menemukan bacaan yang berbeda, yang pertama jangan suuzon dulu. Bisa jadi kita yang belum belajar. Belum belajar, bisa jadi kita belum belajar. Jadi nggak apa-apa, mau wakaf silahkan. Karena misalkan tidak kuat nafasnya kan dari awal, dari alhamdulillahilladzi kan panjang itu. Kemudian kita nggak kuat, boleh berhenti, wakaf, kemudian melanjutkan. Atau boleh saktah tadi. Bahkan kalau napas Ibu kuat, ayat 1 dan 2 boleh diwasal semuanya. Ngan mun abi mah utah Ibu. Karena panjang gitu, kepanjangan. Jadi sekali lagi Ibu, ketika kita mendengarkan bacaan Quran yang berbeda, yang pertama kedepankan husnudzon dulu. Husnudzon dulu. Jangan-jangan kita yang belum paham. Jangan-jangan kita yang belum belajar. Terus gitu. Sehingga belajar Quran itu jadi asik saja. Dapat ilmu baru kan? Jadi ilmu, oh iya, yang ini pendapatnya begini, yang ini pendapatnya ini. Gitu. Jadi jangan Ibu teh mengunci diri seolah-olah yang paling benar teh apa yang Ibu pahami saat ini. Jangan begitu. Ibu harus pede dengan apa yang dipelajari hari ini. Tapi ketika datang kepada Ibu ilmu yang rojih, yang qat'i, maka kita siap untuk mengganti ilmu yang lama itu menjadi ilmu yang lebih baik saat ini. Sama seperti kita dulu belum bertemu. Saat Ibu belum ketemu, Bu, kan bacaannya puntennya ada yang tabrak lari, Bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang mah Ibu teh rapi gitu dah. Dan Ibu mau merubah itu kan? Tidak lempang, Abi mah dak kieu ti kapungkur, ente kitu kan, Bu ya. Ibu kan kemudian merubah itu, yang artinya Ibu siap untuk berubah. Nah, semangat berubah itu harus ada pada setiap pembelajar Quran. Ketika bertemu dengan guru yang lebih baik, oh ini yang menurut saya pendapatnya lebih baik, ya ini yang dipegang. Jangan sampai yang lama yang salah masih dipegang. Dulu saya berkeyakinan, nggak ada haraplin, yang ada madlin semua. Padahal secara bahasa saja udah beda. Ada mad, ada huruf kan ya. Ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Pada saat kebenaran itu datang, ya kita benerin kembali lagi ke yang benar gitu. Jadi jangan kekeh kumekeh bin heras begitu nya. Nggak boleh gitu ya. Tapi harus berubah. Mangga Teteh. Kalau saktah yang di tengah seperti al-mutafifin gitu itu harus berhenti atau boleh lanjut juga? Maksudnya boleh wakaf, biasanya ada tanda wakaf Teh. Kalau ada tanda wakaf boleh wakaf, kalau tidak harus lanjut. Saktah. Contoh. Wa qila man raqa. Gitu kan ya? Tadi ini Yasin di. Oh iya ini. Qalu ya walal mambatsana mim marqadina hadza. Jadi kalau tidak ada wakafnya, lebih baik saktahnya yang diamalkan. Kalau di wakaf Qadina. Karena ada wakaf ya Pak ya? Qadina. Boleh berhenti. Lanjutkan. Enggak matobi'i, Pak. Kan diayun naknya. Ya. Kan semua enggak wakaf didinya. Diayun. Nah, jadi matobi'i, Pak. Karena tidak ada huruf yang disukunkan. Begitu, Pak. Ya. Boleh Ibu coba untuk berlatih terus, belajar terus. Jangan pernah merasa cukup dengan belajar ya. Inginnya mah terus ini teh, tapi sudah siang, bisa ada aktivitas yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan belajar lagi. Pokoknya semangat Ibu, sing panjang yuswana, sing digampilkan belajar. Nanya hatur nuhun. Kalau ada yang baik dari Allah, kalau ada yang salah dari pribadi, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.